Hello there. Di video kali ini masih ngebahas soal barang-barang dari Rexus. Karena Rexus sebenarnya udah ngirimin cukup banyak ya. Dan kali ini kita ngebahas sebuah mouse gaming wireless yang harganya murah banget menurut gue, dan setelah nyobain kayaknya cukup worth it lah untuk didapatkan. Dan ya, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. So, yang gue pegang sekarang adalah Rexus Sierra SH10, sebuah mouse gaming wireless terbaru dari Rexus. Untuk harga yang ditawarkan ini cukup menarik menurut gue karena termasuk murah banget, berada di 100 ribuan aja, dan ini hanya bisa dibeli atau didapatkan melalui pembelian di Shopee, alias ini hanya eksklusif dijual di toko Orange. Oke, apa saja yang kita dapatkan dalam paket pembelian dari mouse yang satu ini? Di sini yang akan kita dapatkan yaitu mouse-nya itu sendiri, lalu ada kabel dan juga kertas sakral. Oke, kita mulai pembahasan mengenai tampilan dari mouse yang satu ini. Rexus Sierra SH10 ini bentukannya cukup compact, mengambil shape ambidex, dan juga gue sebagai pengguna dengan style palm grip ini cukup nyaman di tangan walaupun merasa sedikit ada bagian yang kosong di pangkal telapak tangan. Kayaknya untuk pengguna style claw dan juga fingertip sih ini pasti cocok dengan mouse yang satu ini. Nah, mouse ini tampil dengan desain yang cukup stylish, warna hitam doff pada bagian top cover dan di gripnya. Dan ya, dihimpit di antara keduanya ini ada aksen berwarna hitam glossy yang membuat mouse ini tampilannya cukup menarik dan kesannya itu cukup elegan. Nah, terdapat logo Rexus tentu saja, dan juga terdapat list putih yang berbentuk U pada bagian top cover, yang dimana baik logo maupun list putihnya ini akan memancarkan warna-warni ya dari lampu alias RGB lighting. Di bagian gripnya ini polos saja, dan ini sih nggak solid ya pas di grip. Untungnya karena permukaannya juga cukup kasar, jadi kalaupun misalnya jarinya sedikit basah, ya jadinya nggak terlalu licin-licin amat lah. Nah, di bagian bawahnya juga cukup clean, ada switch untuk on off, lalu terdapat sensor, tempat dongle, dan juga ada dongle-nya itu sendiri, dan juga terdapat 3 buah mouse fit. Nah, untuk glide-nya sendiri sebenarnya ini lumayan mandet ya, terutama di mousepad yang kurang bagus. Tapi itu ternyata karena plastik yang melapisi bagian mousepad-nya itu belum dibuka. Setelah itu dibuka, akhirnya ini lebih better dan glide-nya ya lumayan oke lah menurut gue pribadi. Nah, Sierra SH10 ini memiliki bobot di 78 gram. Ini lumayan ringan, cuman gue masih bisa merasakan titik berat pada bagian belakang mouse-nya. Tapi ini bukan masalah yang cukup besar sih. Oke, mouse ini hanya wireless only dan hanya menggunakan dongle 2,4 GHz sebagai connectivity-nya. Jadi kalaupun kalian menggunakan kabel, itu hitungannya cuma untuk nge-charge aja. Nggak bisa dipakai kalau dongle-nya itu tidak tersambung ke PC atau laptop. Itu yang perlu diperhatikan ya. Dan ya, mouse ini rechargeable ya, dan udah menggunakan Type-C. Untuk kapasitas baterainya sendiri berada di 400 mAh, dan ini menggunakan baterai lithium. Nah, gue sendiri baru pakai mouse ini sekitar 3-4 hari, karena baru dapet juga kemarin. Dan ya, gue belum bisa ngasih tahu bagaimana hematnya atau tidak ya mouse yang satu ini. Ya, mungkin akan keep update aja beberapa bulan kemudian. Kalau kalian misalnya emang lagi nyari mouse gaming murah dan menemukan video ini dan pengen beli yang ini, tanya aja gimana kapasitas baterainya beberapa bulan kemudian. Ya, tapi ada satu hal yang bisa menghemat penggunaan baterainya ini dengan menonaktifkan RGB atau tidak pakai RGB. Jadi tinggal ganti aja ya melalui switch yang ada di bawah, dan ya itu salah satu cara yang cukup efektif dengan tidak menggunakan RGB. Nah, sebenarnya ada satu hal yang benar-benar membuat gue sih agak kesal ya, yaitu kabel Type-C yang kita dapat. Ini pendek bener ya. Mau dicolok ke PC pun ini kayaknya sih ketinggian. Paling mending ini ke laptop sih ya. Tapi kabel sependek ini pun pastinya memberikan batas dalam pergerakannya. Ya udah bang, berarti solusinya adalah pakai kabel bawaan HP aja, kan itu bisa dan lumayan panjang. Dan itu emang bener, dan gue juga kepikiran kayak gitu ya. Tapi kita emang nggak bisa menyingkirkan salah satu kondisi di mana kalau misalnya kita kabelnya cuma punya satu, dan kita berada di situasi yang misalnya lagi menggunakan mouse ya untuk kerja atau untuk gaming, dan baterainya ternyata habis, dan di saat yang bersamaan HP kita juga lagi sedang keadaan ngecas, dan mungkin itu baru 10%, mana yang bakal didahulukan? Mouse-nya atau HP-nya? Dan paling yang akan dilakukan adalah untuk gonta-ganti ya, paling ya mouse-nya duluan akhirnya dicas, HP-nya disingkirin dulu, atau ya menggunakan kabel bawaannya ini
Yang balik lagi ya, ini kalau digunakan ke HP pastinya akan lama banget ya ngecasnya, tapi ya minimal itu membuat hidup HP-nya. Dan juga kalau misalnya ini akhirnya digunakan ke mouse-nya, ya kalau gue pengguna PC nggak bisa make lah, karena mau nggak mau gue harus naruh itu di atas. Atau ya gue harus menyediakan yang namanya USB hub. Tapi kayaknya USB hub juga nggak sepanjang itu. Kalaupun USB hub yang panjang itu juga harganya lumayan oke sih. Mahal. Tapi ya itu balik lagi sih. Kondisi-kondisi seperti itu paling hanya dialami 1-2 orang aja. Tapi ya itu tidak bisa dijadikan alasan juga kenapa harus menyediakan sependek ini gitu. Ya ini catatan aja untuk Resus ya. Kalau misalnya emang menggunakan mouse yang wireless, minimal kabelnya lumayan panjang lah. Karena kan itu kan nggak bisa digunakan juga untuk sebagai connectivity ya, hanya dongle-nya aja. Ada solusi lagi pakai power bank sih, tapi kayaknya kurang efektif. Balik lagi, pergerakan menggunakan kabelnya jadi terbatas dan ini juga kaku banget ya. Dan menurut gue sih nggak cocok aja. Ya, catatan untuk Rexus aja, please lah. Mungkin kedepannya menyediakan kabel yang cukup tipis, fleksibel, yang panjangnya 1,5 meter. Tapi mungkin harganya akan sedikit lebih mahal. Tapi ya nggak apa-apa menurut gue. Dapat kabel seperti itu ya itu lumayan oke. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau gue sih nggak relate ya, tapi gue sendiri kepikiran soal itu, makanya gue pengen nyampein aja. Walaupun kayaknya nggak berguna juga sih. Tapi bagaimana menurut kalian kalau berada di situasi seperti itu? Tulis pendapat kalian nanti di kolom komentar. Oke, sekarang kita ngomongin bagian dalam dari mouse yang satu ini. Resus Sierra SH10 ini menggunakan sensor PixArt PAW3212IC dengan resolusi up to 2400 dpi. Switch yang dipakai ini dari Huano dengan lifespan 3 juta kali klik, acceleration 10G, dan juga frame rate-nya sampai 400 fps. Gue cuma nyobain di Valorant aja ya untuk gaming kompetitif, dan sama memakai mouse ini lumayan enak, ringan, gripnya sih cukup solid ya, dan masalah delaynya juga nggak terlalu kerasa sih. Untuk mouse dengan harga 100 ribuan, menurut gue sih untuk mouse gaming seperti ini lumayan oke lah di gaming yang cukup kompetitif. Dan itulah dia Resus Sierra SH10, mouse gaming 100 ribuan wireless ya, yang udah pakai Type-C, yang dimana menurut gue dengan apa yang kita dapatkan sih worth it banget lah. Cukup steal deal malah sebenarnya kalau bisa dibilang. Dan ya, beberapa kekurangan yang gue sebutkan tadi paling juga itu tidak akan terlalu berpengaruh sih. Tapi ya, perlu dipikirin buat Rexusnya aja ya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak dengan harga 100 ribuan bisa dapat mouse seperti ini? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. So ya, terima kasih telah menonton video ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian bisa koreksi aja langsung nanti di kolom komentar. So ya, segitu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan sekian dari gue Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.